Halo YouTube, selamat siang. Semoga teman-teman selalu sehat dan selamat makan siang. Jangan lupa makan siang dan jangan lupa istirahat serta belajar ya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang psikologi atau saya akan membahas tentang mindset ya atau saya akan membedah tentang apa sih ya masalah seorang trader itu ya. Jadi teman-teman barusan saya melihat TikTok ya. Jadi saya melihat ada kreator yang mengupload dalam kondisi dia mengalami floating loss. Tetapi kenapa saya tertarik? Karena ini floating loss-nya sangat besar teman-teman. Waduh, dan ini hampir margin call mungkin. Oke, jadi kita lihat videonya. Oke, jadi ini ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini teman-teman, dia punya modal itu $8.000 equity-nya dia. Dan dia sedang floating 7.500. Wow, gitu loh. 7.500. Ini kalau menurut saya sudah hampir 90% ya kerugian dan hampir margin call mungkin ya. Jadi mohon maaf teman-teman, kenapa saya menggunakan video-video seperti ini untuk edukasi. Pertama adalah eh, saya adalah orang yang 2 tahun yang lalu pernah mengalami floating juga. Tetapi floating saya tidak sebesar ini teman-teman. Ya, tetapi saya belajar dari kesalahan saya bahwa kebiasaan buruk jika kita biarkan itu jadi sangat-sangat bad habit ya. Dan dampaknya adalah kita akan melakukan hal itu terus menerus. Nah, jadi menurut saya bahwa trading itu kan tujuannya adalah mencari uang, ya, making money gitu loh. It's a business, bro, gitu loh. Nah, kalau ini adalah suatu bisnis, why bisnis itu rugi? Nah, maksudnya rugi boleh nggak sih? Boleh, tapi dengan yang namanya resiko, ya, resiko yang sudah diatur, ya. Jangan tidak diatur itu sangat-sangat bahaya, teman-teman. Oke, jadi seperti yang kita lihat di sini, ya, saya lanjutkan videonya sambil kita membahas santai saja. Di sini saya melihat bahwa dia trading XAUSD ya. Jadi forex XAUSD itu teman-teman adalah gold ya, emas. Ya, futuresnya emas. Oke. Seperti yang saya lihat di sini bahwa dia membuka posisi banyak banget. Ya, biasanya kita menyebutnya ini adalah layer ya. Layer, layering itu adalah membuka posisi yang banyak ya. Jadi dia membuka posisi terusan gitu. Jadi sampai tombolnya hilang gitu dia pencet. Saya lihat di sini dia melakukan buy XAU di 1768. 1768. Kalau saya lihat di chart 1768, di manakah 1768 tadi? Mana tadi kok hilang? Yes. Di sini teman-teman, 1768 di sini ya. Jadi ini mungkin di tanggal 16 Agustus bulan lalu mungkin. Dan harga drop di 1756. 1756. Ya, mohon maaf untuk kreator mungkin yang saya bahas di sini. Saya tidak menyalahkan si kreator, saya menjadikan ini sebagai pertama adalah edukasi sehingga teman-teman yang lain tidak mengalami kerugian yang serupa ya. Jadi saya tidak ada maksud untuk menyalahkan. No, no, no. Ya, saya jadikan ini untuk pelajaran saja. Saya nggak menyalahkan karena perlu kita tahu bahwa setiap orang itu punya modal yang berbeda ya. Tetapi di sini saya ingin membahas dari perspektif saya ya, dari perspektif saya. Jadi saya harap jika ada teman-teman yang tersinggung atau tidak terima, saya mohon maaf ya. Atau teman-teman bisa mengirimkan saya email untuk bertanya lebih lanjut. Oke. Jadi saya di sini netral teman-teman, saya tidak memihak siapa-siapa, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya jadikan ini sebagai pembahasan ya untuk edukasi. Oke. Jadi tujuannya adalah edukasi. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada masalah di kemudian hari. Oke. Jadi seperti yang kita lihat di sini, permasalahannya adalah dia awalnya ya adalah floating. Iya. Floating loss hampir margin call, teman-teman. Mana tadi? Ya, hampir margin call. Ya. Dan tiba-tiba dia udah profit. Tiba-tiba dia udah profit. Nah, kalau saya lihat ini floatingnya baru $1, berarti 10 pip, 16 pip ya. Wah, berarti dia melakukan layering yang lumayan banyak, teman-teman. Saya tidak melihat profitnya. Jujur, saya tidak peduli profit berapa yang kamu dapatkan. Enggak. Ya, saya tidak peduli. Tapi saya melihat bahwa resiko itu yang paling penting. Profit seperti ini, ya,
Semua orang bisa, teman-teman. Kenapa? Ya karena ini adalah sifat-sifat gambling, teman-teman. Ya, cacing jadi naga atau ya naga jadi cacing gitu loh. Nah, cuman yang di sini saya tidak membahas profitnya, saya tidak peduli, itu adalah hak dia. Ya, plannya dia seperti itu, tapi saya membahas tentang floating loss. Ya, floating loss. Oke. Apa yang saya bahas pertama? Oke. Semoga teman-teman bisa menyimak dengan baik dan tidak ada kesalahpahaman. Ya, yang pertama yang harus traders ingat bahwa adalah ya, setiap transaksi yang kita buka, ya, setiap transaksi yang kita buka ini akan menghasilkan yang namanya kerugian. Oke. Jadi intinya gini guys, teman-teman. Eh, saat kita membuka posisi, saat kita trading, ya, yang pasti terjadi adalah loss. Ya, yang pasti terjadi adalah kita loss. Makanya kita pasang stop loss. Jadi itu tujuan stop loss. Ya, jadi itu tujuan stop loss. Kenapa? Karena kita sudah setuju. Kita sudah setuju dengan resiko. Ya. Jadi stop loss itu hanya dipakai oleh trader yang memang yang memang dia sudah setuju, ya. Saat dia melakukan perdagangan, saat dia melakukan transaksi, saat dia berbisnis, dia sudah tahu bahwa saya berbisnis untuk jangka panjang, maka saya harus menggunakan batasan resiko, yaitu stop loss. Ya. Jadi kalau dari perspektif saya, dengan modal yang lumayan besar, ini modal banyak teman-teman ya, 100 juta lebih mungkin, itu uang yang sangat banyak, ya. Karena di Indonesia sendiri, itu tidak banyak orang yang memiliki uang 100 juta teman-teman. Jadi menurut saya uang 100 juta itu sangat-sangat banyak, ya. Lumayan banyak lah, teman-teman bisa buat makan setahun itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman harus ingat dulu ya. Jadi setiap transaksi yang kita buka itu pasti rugi. Ya. Itu bad plan-nya adalah pasti kena SL. Ya, atau kita harus cut loss. Makanya kita menggunakan stop loss. Ya. Jadi kalau dari perspektif saya dengan modal seperti ini, yang saya lakukan adalah saya akan melakukan yang namanya pecah telur. Apa itu pecah telur? Pecah telur itu adalah membagi resiko, teman-teman. Ya, membagi resiko. Ya. Warren Buffett, teman-teman. Warren Buffett ya. Warren Buffett itu adalah seorang investor terkaya. Ya, investor terkaya. Ya. Jadi dia orang Amerika ya. Dia adalah seorang investor saham yang ibarat kata uangnya sudah tidak bisa dihitung pakai mata. Ya, itu sudah seperti gunung uangnya, banyak banget. Ya. Nah, Warren Buffett sendiri selalu memberitahu gitu, menasehati kita si trader yang masih goblok ini, ya, yang masih pemula ini, bahwa kamu ya harus membagi resiko. Ya. Dia bilang itu apa? Jangan menaruh telur di dalam satu ember yang sama. Ya. Jadi harus kita diversifikasi, harus kita bagi resiko itu. Ya. Jadi kalau dari perspektif saya dengan modal 8.000 USD ya. Dengan modal 8.000 USD, saya akan bagi resiko ini mungkin sekitar 200 kali. Ya, 200 kali sampai 300 kali trade. Baru habis. Ya. Jadi saya akan bagi seperti ini teman-teman. Kenapa? Namanya kita trading. Emang langsung cuan? Enggak. Kita punya probabilitas. Emang langsung profit? Enggak. Ya kan? Nggak bisa. Jadi kita harus membagi itu ke dalam beberapa posisi atau beberapa peluang. Sehingga apa? Sehingga jika kita gagal sekali, kita masih bisa mencoba. Kita gagal lagi sekali, kita masih bisa trading. Ini yang namanya bisnis. Ya, selamatkanlah perusahaanmu. Ya, inilah namanya bisnis. Selamatkanlah modalmu. Ya. Jangan kita hanya mengikuti ego kita, wah saya harus cuan banyak hari ini dan saya langsung melawan semua itu, semua aturan-aturan itu. Yang ada apa? Resiko terbesar yang teman-teman dapatkan seandainya ini MC. Hangus. Gitu loh. Tapi apakah saya salahkan kreatornya? Enggak. Ya, saya enggak masalah sama kreatornya. Saya malah senang bahwa si kreator ini mengupload video ini sehingga saya bisa jadikan bahan pelajaran. Jadi tujuannya adalah saya mengambil pelajaran dari sini. Karena saya pernah mengalaminya. Ya. Habit saya dulu buruk 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu saat saya mulai trading. Dan saya selalu ingin memberitahu ke newbie-newbie, ke pemula-pemula di dunia trading bahwa teman-teman janganlah ikuti cara yang salah. Ya, karena teman-teman akan mengalami kekecewaan gitu loh. Dan teman-teman nanti uangnya habis. Nggak bisa beli makan.
Dan itu bisa menyebabkan teman-teman punya kehidupan itu berantakan. Ya. Jadi kalau saya hitung dalam kalkulator saya, mohon maaf ini kalkulator saya bawaan ya. Jadi ini aja kalkulator normal. Saya masukin aja $8.000, saya bagi ke 200. 40. Jadi saya meresikokan ya. Resiko saya adalah $40 satu kali trade. Jadi saya entry satu kali dan saya punya resiko $40. Ya. Sehingga jika saya loss sampai 20 kali. Anggaplah 20 kali ya. Tinggal kita kali. 20 kali $40, 800. Saya hanya rugi 10%. Ya. Jika loss 10 kali, 20 kali berturut-turut. Ya, berturut-turut. Berapa kerugian yang saya dapat? Hanya $80. $800. Ya, hanya loss $800. Jika kita lihat ke dalam equity kita, it's only 10%. Ini hanya 10%. Ya. Drawdown 10%. Artinya apa? Teman-teman masih punya kesempatan. Ya. Nah, karena saat saya sadar dan saya tobat 2 tahun yang lalu, saya melihat ke dalam diri saya. Apa yang saya lihat? Kamu itu siapa? Itu yang pertama saya tanyakan. Kamu itu siapa? Ternyata saya masih orang miskin. Ternyata saya hanya retail. Ternyata saya hanya trader yang apa ya, ibarat kata mencari peluang di market yang dimana market ini isinya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang punya uang banyak. Lah kita ini apa? Semut. Iya kan? Semut. Jadi dari situ saya sadar diri. Oh iya, aku ini bukan siapa-siapa. Ya, aku ini hanyalah retail kecil ya yang mencoba mencari peluang di market ya untuk membiayai hidupku, ya, untuk membiayai sekolah anakku, membiayai semua keluargaku. Maka aku harus lakukan itu dengan baik. Tidak boleh dengan cara yang salah. Kenapa? Kalau aku bangkrut, orang tuaku pasti susah. Keluargaku pasti susah. Ya, hidupku pasti susah. Nah, ya kan? Siapa yang mau ngasih kita duit cuma-cuma kalau kita rugi? Nggak ada. Ya, dari situ saya sadar. Benar-benar saya tertampar. Ya, saya benar-benar sadar di situ. Karena apa? Ternyata trading ini hanya butuh kesabaran. Ketika kita salah, kita sabar. Kita cari peluang lagi. Ketika kita salah, kita sabar. Cari peluang lagi. Dan kalau kita bisa memanage resiko, mengatur resiko, mengelola resiko, dan kita tahu tujuan kita di market apa, kamu akan lama di market. Ya. Sehingga saya bisa full time di market itu karena saya cara mainnya goblok, cara mainnya bodoh. Ya, saya gunakan resiko yang kecil. Jadi kalaupun saya rugi 20 kali, 30 kali, saya nggak bangkrut. Ya kan? Mungkin teman-teman lihat, wah, cara tradingnya cupu, cara tradingnya pengecut. Ya, nggak berani ya kamu dengan modal yang besar. Penakut. Hei, teman-teman, perlu teman-teman ingat. Ya, trading itu bukan siapa yang cepat cuan. Trading itu adalah tentang siapa yang masih bertahan. Siapa yang masih eksis. Siapa yang konsisten. Walaupun saya hanya profit $200, $300 satu bulan, tapi kalau saya bisa menjalankannya dengan konsisten, insya Allah, ya, profit itu akan meningkat, ya, pelan-pelan. Ya, itulah tujuannya. Ini bisnis. Bisnis itu nggak ada yang langsung bisa dapat 100 triliun satu hari. Ya, kamu butuh waktu yang panjang, kamu butuh pemikiran, kamu butuh strategi, kamu butuh pengalaman. Ya, itulah sesuatu yang kita sebut bisnis. Prospek. Sesuatu yang menghasilkan uang dengan uang. Oke? Jadi saya harap dari pelajaran ini teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Dan jangan melihat profitnya teman-teman. Percayalah. Percayalah. Profit itu bukanlah tujuan kita. Kenapa? Karena profit itu adalah hasil akhir. Ya. Jika kamu sudah memahami bagaimana cara trading yang benar, maka profit itu adalah not matter. Ya, sudah bukan sesuatu yang kamu cari lagi. Karena kamu tahu bahwa profit itu adalah hasil akhir. Ya, kamu tidak bisa menentukan kamu akan kena SL atau kena TP. Yang bisa kamu lakukan adalah analisa, ya kan? Membuat trading plan, ingat ya. Jadi tahapan kita adalah
menganalisa, ya, analisa dengan teliti. Oke. Kemudian kita harus membuat yang namanya trading plan. Kita harus punya trading plan. Nah, trading plan ini hasilnya kan dua, ya. Antara kita loss, ya, amit-amit, atau kita profit. Ya. Nah, apakah loss dan profit bisa kita kendalikan? Tidak bisa, teman-teman. Kita hanya bisa mengendalikan sampai sini. Kita hanya bisa analisa dan kita hanya bisa membuat trading plan. Ya, kita pasang limit, setup, SL di mana, entry di mana, TP di mana, ya. Dan usahakan ya cukup satu kali setup satu entry aja. Nggak usah banyak-banyak layer. Biar apa? Biar teman-teman punya psikologi itu tidak terganggu dan teman-teman juga bisa menjalani kehidupan teman-teman dengan baik. Karena kebanyakan teman saya yang saya kenal di dunia trading itu rata-rata apa? Berakhir dengan hutang. Ya, dia mencoba gambling dengan market, modalnya habis, dia ngutang loss lagi, dia ngutang, akhirnya apa? Gali lubang tutup lubang. Lama-lama apa? Gali lubang kubur. Nah, itu yang saya nggak mau. Ya, saya di sini ingin mengedukasi, saya di sini selalu ingin melihat banyak trader dari Indonesia itu yang sukses. Karena saya merasakan sendiri bahwa trading ini dapat merubah hidup manusia. Ya, yang pertama adalah kita itu fleksibel, tetapi ingat kita harus disiplin. Oke, itu saja penjelasan untuk hari ini ya, berdasarkan kasus yang sudah saya tunjukkan. Oke, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan teman-teman bisa mendapatkan pelajaran. Ya, apabila ada perkataan saya yang salah, apabila ada perkataan saya menyinggung, mohon maaf. Ya, tujuan saya di sini edukasi. Ya, terima kasih untuk perhatiannya teman-teman. Sampai jumpa lagi di bedah kasus selanjutnya. Selamat siang.